Halo guys, balik lagi bersama gue di Reza Abrar channel. Hari ini bingung ya kita lagi di mana. Terus kebetulan gue mau nggak review sih sebenarnya, lebih ke owning experience mengenai mobil gue yang udah gue pakai selama hampir 2 tahun ya, kurang lebih 1,5 tahun lebih tepatnya. Mobil apa itu? Terus ikutin video ini sampai habis. Oke, Tara. Ini mobil yang gue pakai. Kita persembahkan Toyota Kijang Innova 2500 tipe G diesel matic tahun 2009. Ya, yang gue namain Ginzi kalau di Instagram gue. Kalau ikutin follower gue, ikutin lama, ini mobil udah banyak cerita sih di gue. Tuh. Ini mobil sempet ganti nama ya dulu tuh, kalau orang-orang tahu tuh Vanya dulu. Itu sebenarnya gue ambil lah dari, gue pernah deket sama seseorang, jadi itu mobil username gue ganti, terus gue ganti lagi. Kenapa mas? Terus ganti lagi kan, udah banyak nanya. Mungkin follower lama gue, mungkin yang sesuai di YouTube gue kan ada itu username YouTube itu ya. Sebenarnya waktu itu gue deket sama seseorang lagi, jadi gue ganti lagi namanya gitu, karena ya mungkin ya agak keunikan lah dari nama itu mungkin ya. Jadi pas banget, belum ada yang pakai, gue pakai. Soalnya kan kalau akun-akun anak-anak mobil kan banyak banget kan yang pakai kan, bla 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 2KD bla 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 apa. Jadi kita cari yang beda aja gitu. Ya ini tipe Innova yang ini nih AN40 ya. Jadi ini yang Innova generasi pertama. Kalau yang Ribbon kan AN140 tipe bodinya. Dan ini mesin yang paling banyak nih, mesin 2KD nih. Jadi ini mobil sebenarnya banyak orang di luar sana yang nyari mobil ini karena saking tangguh dan banyaknya gitu. Alasan gua jual tuh kenapa gitu, karena satu sisi ya gue mau ganti model, mau upgrade ke Innova Ribbon. Jadi alasan itu ya yang gue jual. Terus apa aja yang udah gue remajain selama ini, kaki mesin gitu. Kalau misalnya banyak nanya, di kaki tuh gue udah benerin tie rod, long tie rod, terus shock breaker udah ganti 4-4-nya, bushing semua udah gue remajain. Kalau di mesin itu gue udah ganti aki, alternator udah servis. Terus waktu itu bersihin, ganti SCV, gue pugging udah, terus ganti filter solar, filter udara semua gue ganti, kompresor, AC udah gue tambahin freon ya, udah gue servis juga. Jadi aman lah buat jangka panjang mungkin ya. Tuh. Ini juga bannya juga kalau di luar ya, dari luar mungkin body ya udah gua ini ya, udah gua repaint nih depan belakang, udah gua repaint mungkin sama depan belakang aja ya. Selebihnya ini masih original bodinya. Untuk grill ya, mungkin ini grillnya kayak gini ya, karena masih yang model batch pertama. Kalau yang 2010 dia udah yang chrome 3-3-nya. Oh, ada Fortuner lewat. Sama-sama 2KD sih. Itu ya Ribbon. Ini velg standar ya. Mungkin ini velg yang sama kayak Innova V tahun 2005. Velgnya begini. Soalnya model yang akar, dia 15 inci. Ya 205, 65, 15 ya. Jadi gua nggak perlu bahas karena di video sebelumnya udah gue bahas. Seperti biasa, depan cakar belakang tromol, itu biasanya Innova. Di ban baru. Ini spion juga. Waktu itu nih udah gue ganti karena waktu itu nih sempat senggol motor ya, patah, jadi udah gue ganti tangkainya. Terus antena juga nih gue ganti, ini baru, waktu itu patah. Kaca film gue ganti 20% karena waktu itu gue ngincer biar terang, gue nggak bisa gelap soalnya. Jadi gue ganti 20%, tapi ini selera ya, ada yang suka ada yang enggak. Kalau gue prefer ke kaca film ini tuh. Langsung kita buka aja nih ya. Kalau terima di dalam ini gue ganti ya. Gue waktu itu cari tuker tambah, cari copotan. Ini orinya ya. Ini kalau dibuka nih ada tulisan plat nomornya Toyota. Ini ori, punya V tahun 2010. Warnanya warna wood panel gini. Ini masih aktif semua. Terus sampai sini ya. Ini joknya ya mungkin. Ya ini kotor-kotor wajar lah, bisa di salon nanti. Ini ya. Ini setirnya juga udah gue retrim ya. Kalau waktu itu setirnya udah licin, sama itu transmisinya gue udah Shift Nova ya, itu gue udah retrim juga. Biar sama setirnya gitu. Kayak gini ya kurang lebih interiornya.
overhaul sih oke ya mobil. Udah gua salon depannya, sini ada sempet salon, sama mungkin dalamnya aja sini paling. Tapi secara mesin sih, secara fisik ya oke lah. Ini mah aturannya standar ya, seatback, senderan ketiga sama posisi maju mundur, standar bawaan. Ini kuncinya waktu itu ya, inget ya, waktu di video sebelumnya ini pakai alarm aftermarket ini baru gue balikin karena alarmnya Innova, penyakit Innova tahun segini nih 2005 sampai 2011 dia error. Cuman dia gue balikin standar karena gue lebih suka standar sebenarnya. Tuh. Sama waktu itu ada side skirt nih kan, side skirtnya itu kebetulan dua-duanya udah gue lepas sama temen gue, jadi waktu itu gue juga butuh uang kan, jadi side skirtnya kita copot, jadi gue jual kondisi apa aja begini. Ini baru kita rapihin ya, nggak ada yang dianeh-anehin sih mobil mah, jadi aman aja. Kita rem, kita nyalakan. Nih setirnya ya, ini gantungannya nih ya, masih lengkap banget. Ini dari 136.000 terus lanjut ke 138, baik banget pokoknya nih. Ini 2024, ini 2024 juga, 2025, ini 2025 juga ya, sama ya, ini 2025. Jadi ini servisnya belum nggak record, cuman servisnya rutin gua. Setiap 5 atau 10.000 gue servis. Ini yang terakhir. Ini kilometernya ya 205.000. Ini wajar ya karena mobil diesel. Ya mungkin setahunnya sekitar 10 ribuan sampai 12 ribuan gitu lah setahunnya. Hitungin aja, pokoknya ntar 205 dibagi 17. Tuh ya, ini AC-nya ya. Kita tutup dulu. AC dingin ya. AC dingin. Gue udah coba AC dingin. Ini tipnya ya, tipnya gue ganti pakai punya Fortuner karena gue ngincer Bluetooth ya sebenarnya. Ini ada AM, FM, dia belum ada navigasi ya karena ini yang punya yang varian Fortuner diesel tipnya. Ini bawah ada ini, ada asbak. Ini ntar ya, udah dapat barcode juga, jadi aman buat yang beli nanti. Sama nih lacinya nih masih full set ya. Ini ada buku servis, buku manualnya, cuman ya ribet nih, masih ada semuanya. Ini buku panduannya, buku servis sama buku manualnya ada. Ini buku servisnya. Gue males gue bongkarnya, ntar pokoknya lihat aja deh ke rumah. Kalau emang serius ya, kalau emang serius nanti lihat aja ke rumah. Kalian lihat kondisinya juga. Visor juga masih bagus ya, masih bagus. Ini kotor-kotor aja mungkin di salon. Ini yang kiri ada vanity mirrornya juga masih bagus nih, belum patah nih penutupnya. Ini lacinya ya belum pernah diganti nih, masih original lah, belum pernah patah. Biasa penyakit Innova di sini nih, ini suka patah nih penyakitnya, penyakit Innova. Ini ya karena tipe G tahun segini belum ada airbag, sampai yang Grand juga belum, yang bareng udah. Ini setirnya masih kayak setir Avanza dan kapsul kijang begini. Lampu-lampu masih normal ya, kalau gelap ini masih normal lampu-lampunya, jadi aman. Ya itu sih Matic-nya. Coba kita jalan. Oke sih, nggak begitu gimana ya, maksudnya bilang jeduk sih enggak, karena gue udah flashing Matic sama gue udah flashing Matic sama ganti oleh Matic, jadi aman tuh. Kalau buat fuel consumption mungkin ya dalam kota nih 110-an ya, 111, mungkin keluar kota bisa 113, 114, tergantung kaki sebenarnya. Kita cek mesinnya. Lampu-lampu belakang nyala ya, berfungsi dengan normal. Kanan kiri juga, ini ada bumper ya, emang bawaannya. Yang facelift ada mata kucing, kalau yang pre-facelift nggak ada. Jadi kenapa gua build Innova nih, sempet cerita ya, karena dulu bokap gue sempat punya 2 kali Innova, atau 3 kali malah. Jadi ini sebenarnya Innova yang keempat. Cuman kalau dibilang 2KD, ini 2KD yang keempat juga, karena kan bokap sempat pakai VND juga kan gitu. Jadi pertama tuh gue punya Innova diesel tahun 2006 tipe E plus manual. Terus mobil kantor tuh yang rupanya ada di Instagram gue,
dia Nova bensin 2005. Terus bokap gue waktu itu di mobil dinas pakai Barong juga diesel Matic sama ini terakhir gitu. Jadi ini cara kasar ya 2KD yang keempat ya mungkin ya, 2KD yang keempat nih mobil ini gitu. 2KD, jadi gue 4 kali punya 2KD sebenarnya. Jadi gue udah tahu karakternya KD itu gimana, karena ya gue selagi owner pun ya gue tahu mobil itu gimana. Dan ngomong-ngomong ya ini Edu 2 ya, jadi jangan kaget orang jadi masih suka rancunya karena Edu 2 Edu 3 apa sih mas bedanya mas? Edu 2 sama Edu 3 bedanya tuh sebenarnya di ECU-nya, di soketnya. Nih gue kasih tahu ya, dia beda di sini. Kalau Edu 2 sama Edu 3 sebenarnya kalau Edu 3 kan soket 3, ini 2, Edu 2 ya. Bedanya apa sih mas? Kalau Edu 2 sama Edu 3 tuh sebenarnya, kalau Edu 3 tuh kan mesin lebih kasar, agak kasar dikit tapi tenaga lebih enak. Kalau Edu 2 sebenarnya mesinnya biasa aja tapi lebih bandel. Justru kalau dioprek malah galakan Edu 2. Kalau Edu 3 kan banyak soket yang sensitif. Jadi yang gue baca-baca ya di Google ya, buat injektor replacementnya apa ya tuh, dia masih pakai konvensional. Masuk konvensional tuh masih hidrolik. Kalau Edu 3 tuh udah elektrik semua kayak gitu. Buat saluran injektornya ya dia masih konvensional. Kalau yang Edu 2 yang gue baca-baca ya, jadi masih pakai hidrolik gitu, bukan konvensional, lebih hidrolik. Dia udah elektrik tapi hidrolik. Kalau yang Edu 3 full elektrik tuh gitu kan. Buat ke apa namanya saluran injektornya tuh. Secara mesin sih jeroan semua sama ya, cuma beda itu sama sistem ECU nya juga mungkin agak sedikit beda ya. Cuman kalau gini, kalau Edu 2 sama Edu 3 kalau buat perbaikan sebenarnya lebih banyak Edu 3 karena Edu 3 itu Edu 2 sorry, karena Edu 2 tuh masih mekanik, kalau hidrolis kan, jadi buat perubahannya emang agak banyak kayak makan biaya. Makanya orang-orang biasanya kalau yang main 2KD nyarinya di 3, cuman tergantung budget sih makanya gitu. Ini ya jangan salah lagi nih kalau emang mau ambil Nova, kalau buat main terhati ini nih, ada di 2 ada 3 itu aja. Secara overall sih mesin oke lah. Kalau gua kenapa ngambil Edu 2 karena gua buat daily aja sih sebenarnya gitu. Ini mobil juga jujur ya, mobil juga udah gue remap, cuma remap gua tuh buat tenaga, bukan buat performa gimana, buat tenaga aja, makanya gue remap gitu. Ini lampu-lampu nyala ya, ini lampu kecil mati nih, mungkin ntar gue benerin deh. Apa namanya, soketnya mungkin kendor ya. Nih nyala lagi, kendor sih dia tuh sebenarnya. Itu aja sih. Overall sih oke. Sini masih ada stiker ini juga, sama masih ada stiker tulisan itu barcode-barcode masih ada lengkap. Ini kalau covernya, kalau yang G dia nggak ada covernya, kalau yang V ada. Itu aja. Ini aki juga baru, cuma itu ya kotor aja, ntar mungkin tinggal gue bersihin lagi ya. Kalau ini mobil baru setengah gue salon, ntar tinggal salon lagi. Ini juga baru ya, tadi gue udah cerita, reservoirnya juga baru gue ganti karena yang lama tuh ini patah nih, jadi gue udah ganti semua. Sampai pendingin-dinginnya, kompresor semua udah servis, jadi aman. Rem juga udah gue servis juga, itu seal-sealnya tuh udah kemakan umur ya, udah semua udah gue servis pokoknya. Jadi buat perjalanan mudik insya Allah aman, insya Allah aman buat perjalanan mudik ya. Ini kalian mungkin yang nyari buat lebaran mobil ini jawabannya. Tuh. Kita lihat belakang ya, yang G ini belum ada cup holder sama armrest, tapi secara fitur ya kurang lebih beda dikit kalau sama V. Mungkin bedanya itu di elektrikal kayak MID, yang ada MID jadi harus hitung manual, sama AC sama ABS dan airbag gitu. Karena ABS dan airbag tuh nggak bisa dipasang secara aftermarket, atau bahasa sekarang ya convert nggak bisa. Ini ya belakangnya, dia juga lengkap tuh, masih toolkit dan segala macamnya. Di sini masih ada kunci 3 dongkrak. Yang ini gue taruh sini karena nggak ada ini, nggak ada bote ya, jadi biar lebih gampang. Gua las, gua pakai lakban biar gampang. Ini juga semua nyala lah. Kamera mundur mungkin ntar tinggal di setting aja ya, kadang suka nyala kadang enggak.
Ini ya overall kayak gini bodinya. Ntar gue taruh di deskripsi ya, mungkin buat speknya dan harganya segala macem. Ini terus terang aja Innova G diesel 2009, kita matiin dulu ya biar nggak berisik ya. Dan bawah udah gue tambahin mata kucing, udah lebih manis. Cuman yang kiri udah mulai redup. Ini AC dingin ya. Sekarang tinggal tes drive aja ke rumah kalau emang serius. Buka berapa Mas Innova nih? Jadi ini Innova diesel 2009 Matic. Gue buka di OLX sama Facebook ya. Mobil gue pribadi ya, atas nama gue sendiri. Gue buka di harga 175 juta nego. Kalau misalnya minat ya mungkin yang serius ya, datangnya ke rumah gue. Ya mungkin ntar langsung aja ya, tinggal WA aja atau WA ntar segala macam spek gue taruh deskripsi ya. Kalau emang serius gue buka segitu, nego depan mobil, depan unit. Ingat kalau foto mungkin atau apapun itu ya gue udah matiin video ini jelas ya, mungkin langsung lihat aja unitnya ya. Kalau misalnya nego sadis atau minta yang lain-lain ya sorry gak gue respon, karena gue butuh butuh buyer yang serius gitu. Karena ya gue juga butuh segera juga buat upgrade mobil kan, gue mau nyari ribon, jadi mesti ini laku dulu baru gue cari mobil. Itu aja sih ya. Oke guys, sekian aja tentang owning experience dan jual mobil kali ini ya. Mungkin itu aja. Kalau minat ya jangan lupa like, comment, share, subscribe. Mungkin kalau ada keluarga kalian, kerabat, temen atau pacar kalian minat ya mungkin bisa di share lah ini mobil ya. Kondisi oke, dia jamin aman, nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir ya, karena pemakaian gue sendiri. Gue juga tahu ini mobil dulu tangan pertama dari baru, gue ambil dari orangnya, terus gue pakai, gue balik nama atas nama gue sendiri karena waktu itu gue pakai buat daily. Itu aja sih. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video gue berikutnya ya. Dah.